Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku ada di Psychology Semarang. Jadi ini dealer resmi dari Trek untuk wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini aku mau sedikit preview Shimano Ultegra 12 Speed yang kebetulan barusan banget datang. Nah, kenapa aku pengen preview ini? Karena di luaran tuh masih jarang banget ada grup saat ini. Walaupun semisal pun ada, itu biasanya copotan dari full bag. Nah, kebetulan di toko ini juga dia jual Shimano 12 Speed serinya apa ya, R8000 berapa gitu. Nah, jadi aku mau nunjukin kalian apa aja sih dapatnya nanti dan harganya berapa, dan mungkin kalian bisa langsung inden ke Psychology. Karena yang datang ini adalah indenan yang kemarin-kemarin udah sekitar 2 atau 2,5 bulan lalu. Oke, langsung aja. Ini dia unitnya. Jadi nanti kalian bakal dapat satu dus gini, teman-teman. Nah, ini kelihatan satu dus. Pak kameramen bisa maju sedikit. Ini ada tulisan Psychology Semarang, memang kiriman buat sini. Jadi nanti satu paket yang kalian dapat itu satu dus gini, teman-teman. Karena kalau yang dipakai di sepedaku, di trek madonku itu dia grup set Ultegra copotan. Nah, kalau yang ini bener-bener murni Ultegra 12 Speed. Let's go, kita buka isinya apa aja. Mungkin kita lihat dari box yang paling gede dulu kali ya. Ini biasanya crankset, teman-teman. Ini ada, ya ini crankset. Ternyata serinya FCR 8100 2x12 dari sini. Terus ini ada beberapa pilihan sebenarnya, 5236 dan 5034. Lalu ini ada yang bawah ini adalah panjang crank arm. Crank arm itu tuas dari bottom bracket ke peda, itu namanya crank arm. Nah, ini kalau rasio tuh jelas perbedaannya ada di giginya. Kalau makin besar otomatis makin bisa berat, makin kecil otomatis makin bisa ringan. Kalau arm ini efeknya buat tinggi badan atau panjang insim. Buat kita yang tinggi sekitar 160 sampai 175-an, pada umumnya dia pakainya 170. Makanya yang banyak di pasaran tuh yang 170. Kalau buat kalian yang tingginya di atas 180 atau 175 ke atas, biasanya pakai 172,5 atau 175. Cuman yang masuk ke Indo ini memang mayoritas kayaknya yang 5236 dan panjang 170. Oke, langsung kita buka ya. Bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, kalau yang ini oke banget, dosnya bener-bener dos dari Shimano ya. Karena kalau yang kemarin aku mau bikin video nggak jadi aku upload, soalnya dosnya beda, guys. Nah, ini detailnya Mas Penta minta tolong. Nah, ini dia, terlihat di sini Shimano Ultegra 12S, ini 12 speed. Ini ada mungkin kayak minyak atau apa sih, lilin, nanti bisa dibersihin. Terus bedanya nih dibanding yang lama nih memang desainnya beda. Sekilas mungkin nggak kelihatan tapi ini beda, teman-teman. Dan ini panjang armnya 170. Yang tadi aku maksud 12 speed 5236 itu adalah banyaknya gigi di sini, teman-teman. Jadi kalau kalian hitung nih ada 52. Nah, ini terus ini ada, ini apa ya namanya ini ya? Spindle, teman-teman. Maklum. Nah, ini udah dikasih apa sih, pelumas atau greaser gitu sementara buat biar nggak karatan kali ya. Nah, ini detailnya kayak gini. Ini yang aku penasaran, ini buat Shimano 12 speed apakah dia bisa diganti dengan crank yang biasa, maksudnya crank yang 11 speed. Terus kita masukin dulu. Nah, ini kok nggak bisa. Di sini ada sprocket. Kayaknya aku nggak buka semuanya satu-satu karena bakal makan waktu, nanti videonya kepanjangan. Nah, ini dia sprocketnya, teman-teman. Kita lihat di dosnya lagi. Ini sprocketnya ini kodenya CS 8100 12. Jadi jumlah giginya, bukan giginya ya, jumlah piringannya tuh ada 12. Dan ini ada dua pilihan, 1130 dan 1134. Jadi Shimano ini mempertahankan rasio gigi 11. Beda kayak SRAM, karena kalau SRAM dia udah pakai 10 lebih kecil, otomatis lebih berat kalau sprocket. Terus di sini ya ini dosnya gini doang seperti biasa. Nah, ini barangnya, teman-teman. Ini wah. Kalau ini sih sama kayak yang aku pakai ya. Di sini tertulis Ultegra CS 8100. Nah, ini kalau kalian hitung tuh ada 12, teman-teman. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau dibandingin sama Shimano sprocket Shimano yang 1134 yang lama, dia ada satu tambahan di tengah ini. Jadi nanti otomatis perpindahan giginya lebih rapat. Kayak kalau Matic zaman now itu mobil Matic, dia perpindahannya nggak terlalu kerasa teman-teman. Oke, mungkin yang aku tunjukin secara detail yang dua ini aja, yang lainnya kita highlight aja. Nah, ini rantainya juga khusus teman-teman. Kodenya CNM8100. Ini ada 11.6L sama 12.6L. Apanya ini panjangnya? 126L. Jadi jumlah mata gigi. Oh, ini teman-teman. Ya karena yang bantuin ngerekam ini mekanik, jadi dia lebih tahu ini jumlah mata giginya teman-teman. Terus ini kayaknya sekilas sih nggak beda sama rantai Ultegra yang sebelumnya. Cuman mungkin ini lebih tipis karena nanti dipakai di sprocket yang lebih tipis juga. Ya ini nggak perlu aku buka ya teman-teman, karena kalau rantai dia ada pelumasnya pasti tangannya jadi kotor. Ini ada FD. FD itu dia yang menggerakkan transmisi gigi depan. Ya ini, jadi yang cekit-cekit. Nah karena ini Ultegra di A itu ya teman-teman. Ini kayak gini, ini juga nggak perlu aku buka ya, karena bentuknya juga nggak bakal beda-beda banget. Lalu ini ada, nah ini ada puli. Balik guys. Ini puli. Ini atau istilahnya RD ya. Ini kayak gini bentuknya di A itu. Kalau ini yang jelas dia beda sama yang mekanik pasti, karena ini pakainya elektrik teman-teman. Ini juga nggak perlu aku buka karena mirip juga. Lalu ada selain itu ada perlengkapan-perlengkapnya teman-teman. Ini tuh kayak kabel dia itu ya. Kabel dia itu, ini juga kabel dia itu, ini juga ada customnya. Tapi yang masuk ini, yang aku tunjukin ini dia adalah yang standar atau yang umum atau yang bakal banyak dipesan. Perbedaannya terus terang aku nggak tahu karena biasanya tinggal pakai ini electric wire, berarti kabel ya, kabel elektrik. Panjang pendeknya beda-beda. Oh ini panjang pendeknya beda-beda guys. Oke aku skip aja karena ya daripada salah ngomong. Nah ini ada kabel chargingnya. Ini aku nggak tahu karena aku baru kali ini pakai Shimano Ultegra DA itu. Kayaknya dia sama yang lama, sama oh, yang beda. Oh beda. Oh ini ternyata beda guys, jadi ini chargernya beda sama yang lama, jadi kamu nggak boleh hilang karena nanti chargernya pasti nih susah dan mungkin untuk sekarang ini bakal mahal teman-teman. Lanjut, nah ini baterainya. Baterainya ini nanti ditaruh di seat post ya, atau di frame? Di seat post. Oh jadi ini kalau ini nanti menyesuaikan dengan sepedanya, di seat post bisa, di frame bisa. Kalau di Madonku di mana kan? Di frame ya, karena seat postnya Madon itu kan pipih, jadi dia kayaknya nggak bisa masuk. Dan ini sesuatu yang menggerakkan grup setmu, sumber dayanya dari sini. Jadi ini kalau nanti mungkin aku nggak ngerti ya berapa lama, mungkin 3-4 tahun ini bakal kemungkinan bisa rusak dan cukup perlu diganti baterainya aja. Oke lanjut yang terakhir, dan ini juga kayaknya harus aku buka karena ini beda teman-teman. Ini adalah rotor. Nah, yang istimewa dari Shimano 12 speed kali ini rotornya tuh bener-bener dirubah bentuknya. Nggak cuman Ultegra yang Dura S, dia juga berubah teman-teman. Oke, ini rada nyendet. Nah, ini aku tunjukin dulu. Kita dapat dua rotor ya, iyalah orang disc brake masa cuma satu rotor. Ini ada dua size. Kalau yang ini, oh, bentar. Ini aku perlu tanya nih, Pan ini bedanya apa Pan? Ini diameternya. Ini nih. Jadi bukan lock ringnya. Yeah. Oh, lah ini sama ya. Ini kanan kiri sama, di depan belakang sama. Yang membedakan adalah diameter dari rotor itu sendiri. Biasanya yang lebih lebar atau yang lebih panjang untuk di depan ya. Biasanya di depan. Cuman sebenarnya bisa kalian custom, tapi idealnya sih yang di depan ya. Jadi kita buka aja ya, kita buka yang lebih lebar aja. Nah ini nggak aku buka karena ini punyanya orang, masih segelan guys. Ini nanti nggak enak. Nah yang aku maksud untuk 140 dan 160 ini adalah diameternya teman-teman. Jadi diameter titik A ke B ini sekitar 140 atau 14 cm ya. Sorry ini 160. Nah yang satunya, yang ini 140 teman-teman.
Ternyata di sini juga ada pilihan 180 dan 203. Wah, baru tahu ada yang 203, 20 cm guys. Terus perbedaannya apa antara yang diameter pendek sama yang lebih panjang atau lebih besar? Untuk diameter yang lebih besar, dia tuh karena sudut pengeremannya makin porosnya makin luar, makin ke atas, jadi otomatis dia bakal ngeremnya lebih pakem, lebih aman. Bener kan? Betul. Nah, itu benar. Jadi itu teorinya secara logika dan tapi ternyata benar. Tapi kekurangannya apa? Otomatis kalau lebih lebar dia jadi lebih berat daripada yang 140. Cuman ya tak rasa sih nggak terlalu signifikan ya. Cuman kalau teman-teman orang-orang yang pakai sepeda aero biasanya pakainya 140. Kebalikannya yang pakai sepeda climbing biasanya pakai 160 karena ya otomatis kalau climbing di mana ada tanjakan pasti ada turunan teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini semuanya udah, tapi kalau kalian jeli sebenarnya masih ada satu barang yang tertinggal yaitu drifternya teman-teman. Drifternya kebetulan di sini tidak ada yang 12 speed, tapi ya nanti aku tunjukin di sepedaku aja video tambahan. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini, dan ini harganya di kisaran 30-an juta. Kalau kalian memang berminat, memang pengen inden, kalian bisa DM di Instagramku @cix ya. Dan satu lagi ini kok nggak ada BB-nya ya. Oke teman-teman, ini BB-nya juga sepertinya belum termasuk. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah join. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti buat review pemakaiannya akan aku review langsung pakai sepedaku. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.